Makanya ketika ditanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah dan yang lainnya, sampai kapan wahai imam bahwa kita menuntut ilmu? Ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk ke liang kubur. Sampai kapan menuntut ilmu? Ilal mamat, sampai mati. Enggak ada istilah berhenti. Enggak ada menuntut ilmu berhenti, enggak ada. Terus, karena ini ibadah. Banyak kalau kita lihat orang yang dulunya menuntut ilmu semangat, kemudian sekarang berhenti. Kalau sudah berhenti, ya otomatis dia akan menyimpang dari jalan Shiratal Mustaqim. Kalau sudah berhenti, dia nggak akan istiqomah lagi di atas kebenaran. Untuk ilmu terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan dalam ibadah nggak ada yang berhenti. Dalam hidup nggak ada istilah berhenti, nggak ada. Kalau orang kerja mungkin ada ya pensiun ya. Tapi kalau ibadah nggak ada berhenti. Manusia ini menuju kepada Allah terus berjalan sampai wafat dia. Nggak ada istilah berhenti. Makanya kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dalam kita beribadah, dalam kita beragama, nggak ada istilah berhenti. Yang ada iman kita maju menuju sorga atau kita mundur menuju neraka. Nggak ada istilah berhenti, nggak ada. Antum lihat alam semesta yang berjalan ini, ada nggak yang berhenti? Nggak ada. Semua berjalan pada porosnya. Matahari, bulan, bintang, semuanya berjalan. Kapan mereka berhentinya? Kapan? Kiamat. Kalau kiamat berhenti semua, hancur semuanya, hancur sehancur-hancurnya semuanya ini. Dan dahsyat kehancuran yang luar biasa. Ketika matahari sudah terbit dari barat, hancur semua, tata surya ini hancur semuanya. Kita dalam menuntut ilmu nggak boleh berhenti, nggak ada istilah berhenti. Berhenti kehancuran buat diri kita. Berhenti kehancuran buat diri kita. Maka terus kita talabul ilmi. Dan antum perhatikan lagi, kita berjalan dan sebagian antum mungkin dari luar kota berjalan untuk ilmu. Ini jalan menuju surga. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Yang dimaksud menuntut ilmu di sini, menuntut ilmu syar'i, Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Yang dimaksud menuntut ilmu di sini yaitu ilmu syar'i, Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Makanya para ulama menjelaskan kalau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu, yang dimaksud ilmu syar'i. Kalau disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih tentang keutamaan menuntut ilmu, yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang Allah akan angkat derajat orang itu di dunia dan juga di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu berapa derajat, diangkat oleh Allah. Makanya harus terus kita talabul ilmi. Terus talabul ilmi. Dan untuk kita bisa terus talabul ilmi syar'i, ya harus kita jaga adabnya. Karena menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Dan majlis ilmu merupakan taman-taman surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan, Nabi bersabda SAW, "Idza maradtum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, kalian diam di situ. Apa kebun surga itu? Hilaqul dzikr, yaitu halaqahnya zikir. Yang dimaksud dengan zikir ini majlis ilmu, seperti dijelaskan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Yang dikatakan majlis zikir, majlis ilmu yang menjelaskan tentang Quran, tentang sunnah, tentang tauhid, tentang hukum dan yang lainnya. Dijelaskan. Makanya kita disuruh oleh Allah bertanya kepada ahlul zikir. Ahlul zikir itu ahlul apa? Ahlul
ilmi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul dzikir. Ahlul dzikir siapa ini? Ahlul ilmi, orang yang berilmu. Jika kalian tidak mengetahui, kita tanya. Makanya majlis ilmu merupakan majlis zikir. Makanya kita kumpul di majlis ilmu di satu rumah dari rumah-rumah Allah, nikmat. Antum duduk di majlis ilmu seperti ini, kenikmatan yang luar biasa. Turun keterangan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi juga, yaitu hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, dari satu masjid Allah, yang mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya di antara mereka, melainkan yang pertama akan turun sakinah, nazalat alaihimus sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dia akan diliputi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaika, dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullah fi man indah, Allah akan sebutkan dia di antara orang-orang yang berada di sisinya. Jadi antum perhatikan nikmat yang luar biasa. 4, keutamaan kita menuntut ilmu. Turun sakinah, ketenangan, diliputi rahmat Allah, dikelilingi malaikat, malaikat mengelilingi kita dengan sayapnya. Sampai dalam riwayat yang lain disebutkan, hadisnya hasan, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'.